Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aprilianti Esa Nur Islami, Fiona Liasti, Gania Isa Setiadea, Gemar Rindu Rambu Ilahi, Puput Ma'arifah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem muskuloskeletal osteoartritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aprilianti Esa Nur Islami, Fiona Liasti, Gania Isa Setiadea, Gemar Rindu Rambu Ilahi, Puput Ma'arifah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem muskuloskeletal osteoartritis. Osteoartritis (OA) dikenal juga sebagai artritis degeneratif. Penyakit degeneratif sendi adalah kondisi di mana sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Osteoartritis atau OA adalah bentuk dari artritis yang berhubungan dengan degenerasi tulang dan kartilago yang paling sering terjadi pada usia lanjut. Osteoartritis yang disebut juga dengan penyakit sendi degeneratif, artritis degeneratif, osteoartrosis, atau artritis hipertrofik merupakan salah satu masalah kedokteran yang paling sering terjadi dan menimbulkan gejala pada orang-orang usia lanjut maupun setengah baya. A. Definisi. Osteoartritis yang dikenal sebagai penyakit sendi degeneratif atau osteoartrosis sekalipun terdapat inflamasi. Penyakit tulang degeneratif yang ditandai oleh pengeroposan kartilago artikular atau sendi tanpa adanya kartilago sebagai penyangga, maka tulang di bawahnya akan mengalami iritasi yang menyebabkan degenerasi sendi. Osteoartritis diklasifikasi menjadi A. Tipe primer atau idiopatik tanpa kejadian atau penyakit sebelumnya yang berhubungan dengan osteoartritis. B. Tipe sekunder seperti akibat trauma, infeksi, dan pernah fraktur. C. Manifestasi klinis. 1. Rasa nyeri pada sendi merupakan gambaran primer pada osteoartritis. Nyeri akan bertambah apabila sedang melakukan sesuatu kegiatan fisik. 2. Kekakuan dan keterbatasan gerak biasanya akan berlangsung 15-30 menit dan timbul setelah istirahat atau saat memulai kegiatan fisik. 3. Pembengkakan sendi. Pembengkakan sendi merupakan reaksi peradangan karena pengumpulan cairan dalam ruang sendi biasanya teraba panas tanpa adanya pemerahan. D. Patofisiologi. Penyakit sendi degeneratif merupakan suatu penyakit kronik, tidak meradang, dan progresif lambat, yang seakan-akan merupakan proses penuaan. Proses degenerasi ini disebabkan oleh proses pemecahan kondrosit, yang merupakan unsur penting rawan sendi. Pemecahan tersebut diduga diawali oleh stres biomekanik tertentu. Pengeluaran enzim lisosom menyebabkan dipecahnya polisakarida, protein yang membentuk matriks di sekeliling kondrosit sehingga mengakibatkan kerusakan tulang rawan. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, sinar X. Gambar sinar X pada engsel akan menunjukkan perubahan yang terjadi pada tulang seperti pecahnya tulang rawan. Yang kedua, tes darah. Tes darah akan membantu memberi informasi untuk memeriksa rematik. Yang ketiga, artroskopi. Artroskopi adalah alat kecil berupa kamera yang diletakkan dalam engsel tulang. Dokter akan mengamati ketidaknormalan yang terjadi.
Kemudian, penata laksanaan medis. Yang pertama, perlindungan sendi. Osteoartritis mungkin timbul atau diperkuat karena mekanisme tubuh yang kurang baik. Perlu dihindari aktivitas yang berlebih pada sendi yang sakit. Yang kedua, operasi. Operasi perlu dipertimbangkan pada pasien osteoartritis dengan kerusakan sendi yang nyata, dengan nyeri yang menetap dan kelemahan fungsi. Tindakan yang dilakukan adalah osteotomi untuk mengkoreksi ketidaklurusan atau ketidaksesuaian. Debridement sendi untuk menghilangkan fragmen tulang rawan sendi. Pembersihan osteorofit. Saya, Puput Makrifah, akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya, pengkajian. Yang pertama, riwayat kesehatan. Adanya keluhan, sakit, atau kekakuan pada tangan atau pada tungkai. Perasaan tidak nyaman dalam beberapa periode atau waktu. Sebelum si pasien mengetahui dan merasakan adanya perubahan pada sendinya. Yang kedua, riwayat psikososial. Pasien dengan RA mungkin merasakan adanya kecemasan yang cukup tinggi apalagi pada pasien yang mengalami deformitas pada sendi-sendi, karena ia merasakan adanya kelemahan-kelemahan pada dirinya. Kemudian diagnosa keperawatan. Yang pertama, intoleransi aktivitas B atau D tirah, baring dan imobilitas, kelemahan umum, gaya hidup dan kurang gerak. Yang kedua, anestesi B atau D, ancaman atau perubahan pada kesehatan, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, gangguan citra tubuh B atau D penyakit, ditandai dengan deformitas sendi. Yang keempat, resiko jatuh B atau D, penurunan kekuatan ekstremitas bawah dan kelemahan umum. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.